Halo sobat, kita balik lagi di PPK Podcast Punyo Kita. Oh agak beda, kita ulang ya. Karena sekarang kita ngundang atlet, jadi nggak kayak gini lagi ya. Ini khusus untuk hari ini. Kita kembali lagi di Podcast Punyo Kita. Asik. 1, 2, 3. Beda Aduh, ya? tapi saya ngundang tamu ke sini antara atlet atau mau jualan sih sebenarnya di sini banyak banget medalinya ya. Dipilih gitu ya. Tinggal dipilih aja ya. Tinggal COD nih. Bayar di tempat ya. Tapi ini bukan sembarang medali. Jadi medali-medali yang sudah dihadirkan di podcast Punya Kita hari ini adalah sebuah prestasi membanggakan dari seorang pemudi Jambi yang memang sudah banyak dapat prestasi baik lokal, nasional dan juga internasional. Siapa dia? Langsung saja kita berkenalan bersama tamu kita hari ini. Kita sudah mengundang seorang atlet ya. Atlet angkat orang, bukan. Ngangkat-ngangkat terus dibanting, bukan ya. Kali ini kita mengundang seorang atlet ya, atlet bela diri. Kita mengundang Melissa Triandani atau yang biasa kita sapa dengan nama Coach Email. Huha. Coach Email kan melekat banget namanya sekarang ya. Siap. Iya, Apanya Email. nih yang melekat? Nama Coach Oh, Email nama coach ya, ya. pakai coach sekarang ya. Oh, gitu ya. Coba lihat bajunya coach enggak? Bukan ya. Indonesia. Indonesia ya. Sehat Mel? Sehat, alhamdulillah. Ini kabarnya Email katanya agak sedikit kurang fit hari ini karena baru pulang ya Mel ya. Tapi jadi fit kalau di sini. Wah, keren banget. Wah, itu saya sukanya ya. Luar biasa. Tapi kemarin pulang dari mana Mel? Alhamdulillah pulang dari Porwil. Jadi untuk mengambil tiket PON dan alhamdulillah dapat medali emas. Wah, keren. Kita kasih tepuk tangan untuk Email. Mana Masnya Mel? Oh, yang Tinggal ini. Mas Jawa aja belum nih. Mas ya. Ini dapat Itu yang emas terakhir ya. ya. Ini Oh. maskotnya. Wah, Seksi ya Bibir. seksi ya, Wak. Ini ya dapat tiket ke PON nih. PON-nya Iya. kapan nih? PON-nya 2024 Aceh Sumut. Aceh Sumut. Semoga masih bisa mempertahankan medali emas PON Papua. Amin, membanggakan nama Jambi ya. Amin. Ini luar biasa banget. Ini adalah prestasi yang terakhir didapatkan oleh Email sebelum nantinya ada prestasi-prestasi berikutnya yang Iya. menyusul ya. Siap. Terutama di PON 2024. Persiapannya gimana nih untuk PON 2024, Mel? Yang pasti kita baru pulang, ini baru banget pulang dan persiapan untuk kedepannya yang pasti harus lebih maksimal lagi karena lawannya semua itu pasti berlatih, mempersiapkan diri, merebut yang namanya juara itu pasti. Jadi kita harus dari sekarang lah untuk mempersiapkan dari semua teknik, fisik dan lain-lainnya. Iya, kabarnya ada sedikit cedera di bagian kaki ya, Mel ya? Oh itu namanya seni ya, Seni oleh-oleh ya? gitu ya ibaratnya oleh-oleh. Oleh-oleh dari Kalau Riau ya? iya itu resiko yang namanya memar-memar itu bela diri itu pasti ada resiko dong pastinya. Kalau mulus-mulus aja tuh Bukan bela diri ya? bukan. Tapi bela diri juga sih silat ya, silat lidah. Tapi Mel nih sebenarnya dari tahun berapa sih Mel suka bela diri Mel? Kalau dari sebelumnya itu karate malah, bukan wushu. Oh karate. Iya, karate itu dari zamannya aku sekolah itu SMP. Nah kan ada ekstrakurikuler tuh Kak. Betul. Nah. Aduh aku dipanggil kakak. Oh gitu ya, kayak apa di abang? Serasa kakak kelas ya? Iya boleh. Jadi ada ekstrakurikulernya. Kita kebetulan saya sendiri sih kayaknya yang kelas 3. Sebenarnya yang ikut itu hanya kelas 1, kelas 2 gitu. Oh, yang Ya, kelas 3 emang karena ngeyel ya. mungkin dulu fokusnya ke ujian nasional ya? Iya bener, nggak boleh itu. Tapi kamu yang ikut sendirian di Iya, kelas 3? ngeyel aja ya. Tapi kan ngeyelnya yang positif dong. Betul. Dan ikut ekstrakurikuler, kebetulan orang tua juga nggak boleh ikut. Kenapa? Gitu. Ngapain kamu ikut karate? Oh, karena Kamu udah kelas cewek 3. nih. Bukan. Oh, kamu gara-gara nih. cewek. Ngapain? Itu kan cowok ini bla 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 gitu. Takut lah ya orang tua namanya. Iya ya, betul. gitu. Cuman ya balik lagi itu diem-diem. Aku sampai beli baju latihannya diem-diem sendiri. Latihan Tapi nggak diem. curiga karena kan minta duit masih sama orang tua dong. Ya, kita kumpulin lah, nabung dong. Oh, nabung. Ya, Duit sisihin tabungan lah. sendiri. Ya, itulah namanya niat ya gitu. Betul. Jadi dibuktikanlah dengan hal yang positif gitu, disuruh tanding, masuk asrama atlet sampai kita udah digaji sama pemerintah waktu itu walaupun ya nominalnya berapa itu sangat-sangat berarti gitu kan. Di zamannya sekolah udah masuk asrama atlet. Betul. Gitu loh. Dan di situ dibuktikan oh ini anak positif ya udah akhirnya diizinkan lanjutlah karate 2015
itu baru masuk ke WUSU. Tapi proses untuk masuk ke asrama pemerintah tuh gimana, Mel? Ya seleksi dulu, ada tesnya. Berarti dari sekolah kamu dikirimkan ya menjadi perwakilan, terus masuk ke kota dulu ya? Jadi baru kan ke provinsi, jadi untuk seprovinsi Jambi. Baru masuk ke asramanya ya. Siap. Nah di asrama itu perbedaannya latihannya kalau dengan yang di sekolah apa tuh, Mel? Kalau di asrama yang jelas kita tinggal di sana ya. Berapa lama? Setahun itu kalau nggak salah. Kamu tinggal di sana setahun? Iya, jadi tinggal di sana, latihan dari sana, dari asrama, sekolah pun juga dari asrama gitu. Oh, berarti kamu nggak pulang-pulang dong selama setahun? Ya pulang, kan di Jambi masih. Berarti formalitas ya? Masih sering kabur nih. Bisa. Tapi membangkitkan niat kamu tuh dari mana? Yang pertama tadi kan kalau bisa mama bilang kalau misalnya kamu nih cewek loh. Nah, untuk membangkitkan kalau kamu bisa layak untuk bisa dapat prestasi di karate ini gimana, Mel? Karena emangnya nggak bisa diem ya anaknya ya. Emang hobinya pecicilan ya? Oh gitu ya. Kalau orang Jambi itu lasa gitu. Iya. Ya, Oh, pantesan akun TikToknya banyak ya. Banyak kontennya ya. Jadi apa ya? Suka aja dengan hal-hal baru yang menantang apalagi. Oh, gitu. suka yang Jadi, baru. penasaran gitu. Yang lama gimana, Mel? Aduh. Jadi memang suka ya, dari dulu memang suka bela diri ya. Tapi manfaat yang didapatkan dari bela diri itu selain prestasi apa sih dulu bayangannya? Yang pasti apalagi wanita ya, itu kita buktiin kalau wanita itu juga bisa bukan perkasa ya, maksudnya lebih menjaga diri sih ya, lebih menjaga diri dari mungkin ancaman-ancaman luar sana, dari yang nggak baik lah gitu. Jadi setidaknya kita punya pegangan lah, tahu setidaknya tangkisan, tahu orang mau macem-macem kita udah berani gitu. Itu sangat penting sekali sih buat anak-anak zaman sekarang juga sih. Betul, tapi kontrolnya gimana, Mel? Kan kalau misalnya di usia-usia remaja menuju ke dewasa itu kan emosi kan masih tidak stabil ya. Bener, labil ya. Labil Mas ya. Untuk mengontrolnya supaya ilmu bela diri tersebut tidak disalahgunakan tuh gimana, Mel? Ya, yang pasti kita harus tahu situasi kok. Situasi kita sekarang lagi di mana nih? Misalnya kayak gini nggak mungkin kan aku mukul gitu. Aduh. Ada lebay nih. Aduh. Aman. Injek dikit. Ya itu maksudnya kita harus tahu situasi gitu loh. Nggak mungkin kan sembarangan gitu loh. Ya, ini harus ditanamkan juga ya kepada atlet-atlet muda supaya tidak salah guna untuk ilmu-ilmu yang sudah diajarkan ya, Mel ya. Oke, berarti kamu tadi sudah masuk ke sekolah tadi ya, asrama ya, asrama yang ada di pemerintah. Terus kamu masih ingat nggak untuk kejuaraan pertama kali yang kamu ikutin itu apa? Karate pastinya. Karate Kalau di olahraga pasti karate. Di tingkat apa? Provinsi. Di provinsi. Itu pertama kali banget di daerah mana? Di Jambi, di Gor, Kota Baru itu. Oh, itu. Kan beda ya kalau misalnya kita latihan sama kita tanding tuh kan beda. Beda dong. Auranya juga beda, suasananya beda. Deg-degannya Yang pasti kamu beda. rasakan waktu pertama kali kamu tanding tuh gimana dan siapa saja yang datang karena mama nggak boleh, papa nggak boleh. Nah, siapa yang datang dukung kamu? Malah aku kalau tanding nggak bisa kalau orang tua datang. Oh gitu. Nggak bisa. Kenapa? Beda ya, nggak lepas aja sih mainnya gitu loh. Pernah sampai di diem itu almarhum apa itu dateng Tapi sama kamu kakak ngelihat? di Lampung, ke Lampung mereka nyusul, bayangin. Oh, tapi kamu lihat mereka Lihat, datang. jadi emang kurang lepas aja sih mainnya, beda gitu. Jadi kalau bisa ya mereka tetap mungkin di kayak waktu PON Papua itu mereka sampai nobar kan ada di YouTube-nya live kan. Iya. Nobar sama tetangga-tetangga ibu RT lah semua. sambil Nggak apa-apa, doa sambil di rumah bahas aja. caleg ya. Oh beda. Sambil bahas caleg dan capres ya. Oke, bisa. Sampai nobar kayak gitu ya. Iya. Berarti memang mendukung sekali ya kalau Iya, sekarang ya. Sekarang. Karena tahu nih menghasilkan, karena dari prestasi alhamdulillah bisa benerin rumah, umrohin orang tua. Alhamdulillah ya bisalah beli ke mobil kendaraan gitu kan. Ada yang nyata kelihat gitu loh. Betul. Jadi Tinggal ya masa depan aja lah mungkin. betul, sepinter-pinternya untuk nyimpan duit ya. Di masa muda sekarang ya. Bener. Dari hasil olahraga ini ya. Iya, Karena tidak bisa dipungkiri juga apresiasi yang diberikan itu terkadang ada juga duit pembinaan Iya, ya. bener. Terus juga ada uang-uang lainnya, insentif dan lain Iya, sebagainya. Itu yang mesti harus ditabung ya Iya, mulai dari sekarang, aset. diinvestasiin ya. Aset ya. Iya, jangan lupa join ya sama siap. saya. Sebulannya 200.000 nih. Ada brosurnya nanti dikasih ya. Ada potongan ya. Pakai potongan lagi. Tapi kamu waktu pertama kali itu langsung dapat medali nggak?
Pertama kali yang di GOR ya. Heeh. Cuman bukan emas waktu itu, masih Jadi Mbak. Mbak ya, gitu. Masih medali yang mungkin kayak perak, perunggu gitu. Tapi karena kan awal itu pun masih sabuk putih, masih awal banget. Masih mau ke sabuk kuning kan, itu karate waktu itu kan. Iya, Ya, iya, udah iya. disuruh tanding sama pelatihku sama Senpai Faisal kan. Mm-mm. Jadi coba gitu ya, beraniin diri sih. Nih seru nih kayaknya menantang nih gitu kan. Iya. Apalagi kalau misalnya lihat kita tanding anak-anak SMP apalagi putri itu kan seru banget. Iya, seru pasti. Sering banget tuh di GOR tuh. Iya, sering ya pasti. Tapi terakhir kemarin saya nge-MC taekwondo. Tapi kalau MC karate belum nih, ya. Boleh nanti ya join. Masuk Eko. Tapi di sini juga kita bisa melihat bagaimana para atlet tersebut untuk merealisasikan ya yang mereka sudah lakukan ketika mereka belajar dan mereka implementasikan pada saat tanding ya. Jadi memang benar-benar harus dikuasai beberapa ilmu-ilmu yang sudah dikasih Benar. sama coach pelatih gitu ya. Tapi kamu dulu pelatihnya dari mana, Mel? Pelatih apa dulu nih? Pelatih karate. Kalau karate itu di Jambi, masih di Jambi dari sama Senpai Faisal. Mm. Kalau di Wusu itu kebetulan itu kita ada pelatih dari Wusu nih. Iya. Dari Wusu ini dia merekrut ada 3 dari temenku kan. Iya. Cuman aku yang bertahan, Oh. nggak sanggup yang duanya. Jadi aku yang bertahan, alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan di Wusu gitu loh. Sama diajaklah sama Pak Taro nih Zebua. Nah itu tuh ya ibaratnya perantara aku ke Wusu. Terima kasih banget. Terus lanjut lagi pelatih lagi gabung sama Coach Rudi sama Coach Ari. Terus sekarang udah pindah lagi nih teman seperjuanganku yang Coach Rio dan Coach Oki. Nah itulah sekarang menjadi pelatihku. Kalau untuk di kemarin waktu di SEA Games beda. Kita di Platnas itu Jakarta beda lagi pelatihnya. Dari Cina juga ada. Beda-beda ya. Tapi saya dulu masih ingat sih pertama kali ketemu sama si Imel itu kalau nggak salah yang acara di salah satu mall ya, Mel ya. Iya. Dan saya taunya Imel ini adalah atlet wushu dan ternyata setelah kita kulik ternyata si Imel ini dahulunya adalah atlet karate. Ya, backgroundnya ya. Backgroundnya atlet Latar karate. belakangnya karate. Ya basicnya lah. Tapi siapa yang ngajak Imel untuk jadi atlet wushu, Mel? Ya itu Pak Taro di Zebua. Apa alasannya Imel ditarik menjadi atlet wushu? Bukan ditarik, tapi dia ada kejuaraan nih namanya Porpov gitu kan dulu itu. Kejuaraan ya udah dari Senpai Faisal ini dari karate ini memberikan 3 atlet termasuklah saya. Iya. Jadi yang bertahan itu cuma saya yang sanggup untuk melakukan kegiatan dari persiapan untuk tanding gitu. Yang duanya nggak sanggup. Jadi ya makanya sampai sekarang itu hanya saya. Masih bertahan Masih ya. bertahan di wushu. Hidup Coach Imel. Yo, ya. Jangan lupa nomor Nomor berapa nih, Mel? Oh, jangan. Tanda-tanda nih, tanda-tanda. Bisa lah ya. Ngumpulin modal. Tapi Mel, kamu bisa kasih tahu nggak sih sama sobat perbedaannya karate sama wushu itu apa? Yang pasti di wushu itu lebih keras, dari olahraga lain juga lebih keras karena dia pukul, tendang, banting itu full, kontaknya full banget. Kalau karate kan mungkin masih mengontrol, tidak boleh full banget ke muka gitu kan. Kalau di wushu kalau nggak buk gitu loh, nggak bener-bener kepalanya gimana itu nggak poin. Nendang ke perut, nendang ke badan, kepala itu kalau nggak bunyi di bodinya nggak akan poin. Jadi emang bener-bener ya emang harus kuat baru dapat poin. Nah, kamu menyesuaikannya gimana tuh? Karena kan karate kan beda tuh penilaiannya, bener. wushu beda penilaian, menyesuaikannya gimana? Mungkin karena ada basicnya dari pukulan dan tendangan kan kita udah bisa dari karate. Jadi dari karate kita sudah dapat kecepatannya. Kalau karate itu kecepatannya pasti udah dapat. Tinggal mendapat nambah lagi nih tenaganya, powernya kita tambah. Nah, gitulah. Jadi seiring berjalannya waktu dilatihlah oleh pelatih-pelatih hebat, ya maka terjadilah juara. Tapi saya penasaran kamu makan apa sih? Power kamu kok kuat banget ya? Ini bahaya banget ya. Kita nanya jam sama email ya, jam berapa Mel? Aduh nggak sengaja kepukul. Takutnya kan. Serem ya. Kamu makan apa sih Mel? Asupannya apa saja sih Mel? Kalau jadi atlet tuh Mel? Sama. Kalau kebetulan kalau saya itu ada pakai berat badan ya Kak. Nah jadi kalau makannya yang pasti yang bergizi lah, protein gitu. Cuman kalau udah nurunin berat badan ya kurang-kurang lah makan makanan yang aneh-aneh gitu yang ya. Yang berlemak pasti. ya, junk food juga ya. Tapi kayaknya Imel berat badannya agak turun ya. Kan emang persiapan ini kemarin ya? Iya, ini baru bisa makan banget ini. Kemarin emang turun banget. Emang dijaga ya? Emang dijaga. Kalau aku main di kelas 56 kilogram. Kalau nggak masuk dari 56 ya nggak bisa main.
dia memang harus 56 5600 Di ya. bawah 56, nggak boleh lewat. Oh, 56 pas boleh. Boleh. Oh. Pokoknya misalnya paling rendah itu 5, berarti 55,9. Oh gitu. Nggak boleh lewat. Lewat 0,1 aja tuh. Tidak boleh. Oh, nggak boleh. Pernah kejadian gitu? Alhamdulillah enggak. Enggak Karena ya? udah tahu kita ya menjaga mungkin beberapa bulan sebelum mau tanding itu kita tuh udah harus jaga, mengontrol bagaimana berat badan kita. Berarti kamu bawa timbangan terus kemana-mana ya? Jadi mau makan ayam yang crispy dikit, Timbang gitu. Timbang gitu. Mau makan Bisa, pizza, bisa. timbang ya. Bisa. Minum es teh, Oh, timbang. Nggak tahu keluarnya gimana. Timbang. Aduh, keluarnya gimana? Dari keringat ya Mel ya? Iya, dari keringat. Karena kan ini olahraga kan pasti keluar keringat. Pasti. ya, Mel? Itu berani makan enak, berani capek. Betul. Jadi kalau misalnya satu potong ayam tuh ngabisin tenaga olahraganya itu berapa lama tuh Mel? Ya, biar berapa hilang. kalorinya gitu ya kira-kira. Ya tergantung olahraganya apa. Oh, kalau Olahraga jari mah nggak akan main handphone kan olahraga deh. kok agak ambigu ya olahraga jari ya. Kan ekspor itu ke olahraga. Oh iya betul, Loh, betul. Kan jari tuh. Tuh, Olahraga olahraga ya, tuh. ngelatih apa otak ya. Itu kan salah satu olahraga. Betul. Itu masuk juga dalam kegiatan pertandingan itu ekspor juga masuk. Betul sekali, apalagi atlet-atlet e-sport kita ini luar biasa ya. Iya. Seluar biasa email juga ya, yang Siap, bisa berkiprah ke internasional ya. Siap, amin. Mel, jelasin juga dong Mel, tadi katanya ada kelas-kelasnya ya. Ada Ya. kelas berapa kilogram aja Mel kalau di wushu? Kalau putri itu ada 4 kelas, 48 kilo, 52 kilo, 56 saya, dan 60 kilo. Nah, kalau putra itu sampai 75. Kalau karate beda? Karate beda lagi, ada kelasnya juga, tapi beda-beda. Ya kurang lebih seperti itulah, ada Oh. berat-beratnya. Oke, berarti yang jadi perhatian juga untuk para atlet ini adalah cara mengatur pola makan yang baik dan benar dan juga makanan juga harus sehat ya. Yang pasti itu vitamin, kayak madu juga, Oh. terus konsumsi susu proteinnya, itu paling penting. Ya sebenarnya orang-orang kan pada taunya, juara, nggak tahu di belakang itu Iya, gimana. betul. Belum lagi kita mengkonsumsi yang nggak mungkin lah kita mengkonsumsi yang biasa, mungkin susu apa gitu kan, yang emang harus Kental manis ya, kan Iya, nggak gitu. mungkin ya. Ya, beda lah ya. Nggak ada tenaganya ya. Kalau bisa yang UHT ya. Ya memang bener-bener susu asli Iya, gitu ya. beda gitu. Jadi dari proteinnya, dari vitaminnya, pokoknya apa yang kita konsumsi itu emang beda. Nah, taunya kan menang dapat medali tapi nggak tahu kan kalau misalnya email di belakang itu makannya sayur kates ya, untuk tenaga. Bisa jadi kan? Ya kan nggak tahu. Mereka tahu aja cuma juara, nggak tahu gimana latihan Prosesnya itu. seperti apa. Memar-memar yang tadi kata bilang kan, gimana nangisnya saat latihan, dimarahin sama pelatih dan lain-lain, itu tuh kan tapi buat kebaikan. Tapi kamu pernah nangis ya dimarahin pelatih ya? Ceritain Pasti dong Mel. pernah. Kenapa Mel kamu sampai nangis Mel? Pernah aku Kayak nggak sanggup lagi ya dengan dunia ini ya Mel ya. Ya kalau boleh jujur sebenarnya pasti ada titik jenuhnya, titik capek itu pasti ada gitu. Cuman kembali lagi Tuhan masih kasih kesempatan buat prestasi, buat banggain diri sendiri, orang tua, dan mungkin lebih penting tuh masyarakat Jambi ya pastinya, sama Indonesia itu pastinya. Yaitu gimana caranya kita walaupun sudah lemah banget itu kaki, rasanya ingatlah apa yang udah kita perjuangkan sebelumnya itu gimana. Itu bisa menjadi penyemangat ya. Iya pasti. Apalagi kalau misalnya udah dapat medali emas ya, berarti pengorbanan dan juga persiapan-persiapan yang sudah dilakukan itu membuahkan hasil. Amin. Itu rasa capeknya Hilang kita berdiri langsung. di podium tertinggi itu rasanya udah hilang. Mau rasa sakit apapun itu pasti udah hilang. Pasti nggak kerasa lagi ya Mel ya. Tapi Ngelihat bendera itu paling tinggi itu dinyanyikan itu pasti aduh. betul. Bangga. Besoknya baru deh terasa ya. Yang tadi bengkak ya, yang biru-biru memar baru terasa. Baru kelihatan, Baru ke baru tukang urut ya. Tapi luar biasa dengan semangatnya untuk dapat mengharumkan nama Jambi, nama Indonesia di kancah internasional, itu adalah sebuah prestasi yang membanggakan dan patut juga untuk diberikan penghargaan. Bener ya. banget. Pasti. Nah, berarti kamu ini untuk lokasi tanding yang paling jauh kabarnya sudah sampai ke Vietnam. Ya, Terus sudah kemana lagi? Ke Vietnam. Vietnam untuk kemarin TC SEA Games itu, ya? Iya, SEA Games. SEA Games di Vietnam kemarin itu terakhir. Oke, itu bulan Tahun 2021 tahun 2021 ya. kalau nggak salah. Oke, ini saya tunjukin medalinya ya. Waktu si email dapat
ini medali SEA Games SEA Games ya, Vietnam. tahun 2021 di Vietnam. Iya, Bisa dilihat siap-siap, ini, bisa boleh. dilihat. Ya, lihat-lihat dulu, Lihat aja boleh, dulu, carilah boleh, cari dulu apa. pilihnya. Habis itu yang selain Vietnam apa lagi nih? Sebelum terus PON Papua ini yang medali emas, alhamdulillah medali pertama untuk provinsi Jambi itu saya. Wah, ini medali emas pertama untuk Provinsi Jambi Cat pada telur lah ya. PON Papua tahun 2021. Jeng jeng jeng. Jeng jeng. Kita perlihatkan dulu kepada pemirsa. Boleh numpang pakai nggak? Oh, boleh banget, boleh. Mana tahu nular gitu. Siapa tahu nular ya kan? Nular prestasi ya gitu. Amin. Kan selama ini we are We are the champion. We are the Jeng, jeng. champion. Cuman tahu itu doang liriknya. Iya. Siapa tahu nular karena kan selama ini dilatih sama Coach Imel. Iya ya kan? siap. Gimana rasanya? Enak. Tapi besoknya pegel. Aduh nggak bisa dibuka lagi. Jadi ini yang dapat emas pertama kali ya di Papua ya. Oke, next Mel itu apa Ya, itu? kalau ini sebelumnya PON di 2016 Bandung PON pertama itu perunggu. Oh, ini perunggu Kalau ya. yang ini yang terakhir kemarin emas. Porprov kemarin juga 2023. Oh, emas Prof. Oh iya. Baru. Kita share langsung kemarin. Iya, baru itu. Pasti yang bacain janji atlet ya. Ya, siap. Oh iya, aku tahu. Kan kita ketemu kemarin oh, ya. iya, pembukaan ya. Pembukaan. Ini dapat Porprov juara emas ya, dapat Medali emas emas ya juga. di Porprov 2023. Kalau maskot Baru. itu Mel? Yang ini maskot yang terakhir pas kemarin. Ini yang di Riau. Iya. Ini di Riau. PON, SEA Games. Ini PON, ini SEA Games. Masih ada, cuman nggak muat mejanya. Masih banyak sih sebenarnya. Jadi Ini kalau juga misalnya main ke rumah, nggak usah main jauh-jauh deh. Buka mobil email itu aja ya. Kita sudah disambut dengan medali ya. Asik. Ini kalau dikiloin banyak nih. Waduh, jangan. Ini tidak akan ternilai harganya. Betul pastinya. sekali. Jadi apa ya? Ini menjadi bukti perjuangan email untuk mengharumkan nama Jambi dan juga Indonesia. Siap. Ya. Oke, Mel. Jadi kamu kan punya pengalaman nih waktu kamu tanding di Vietnam. Di Vietnam itu kan pasti ada dari beberapa negara yang ada di dunia. Kamu ngobrolnya gimana dong Mel sama orang-orang itu Mel? Ya, ngomongnya bahasa Inggris. Tapi bisa ini enggak dikit-dikit lah. Tapi kamu komunikasi nggak dengan atlet-atlet Iya, dari itu? komunikasi. Mm-mm. Kalau dulu waktu mungkin pas di China itu saya ada latihan di sana, itu malah bingung. Mereka ada yang nggak bisa kurang paham dengan bahasa Inggris. Oh. Ya kayak isyarat kita gitu loh, bahasa Oh. isyarat. Dan kita kan kayak mungkin Muslim kan pasti mau makannya takut kan gitu kan. Mungkin bilang nih ini daging apa? Mungkin daging ayam. Ya udah kita isyarat sambil bersuara. Misalnya kalau ayam nih, kukuruyuk. Oh. Iya, itu kalau ayam. Itu kalau ayam. Kalau yang lain oke lah ya, paham lah ya. Oke, itu ayam ya. Kalau misalnya ini ikan itu gimana Mel suaranya Mel? juga ya. Iya, agak bingung ya suara ikan gimana ya Mel ya. Membedakan ikan patin sama ikan lele di Cina itu kayak mana Mel? Nanti lah kita searching dulu lah ya. Tapi Ya, kurang lebih gitu. Di Cina ada ikan lele sama patin enggak kira-kira ya? Kayaknya udah ada sih. Kalau lele ya. Iya, belum tahu deh. Belum tahu Nanti juga kita ke sana lagi ya Mel ya. Boleh. Oh, jadi pakai bahasa isyarat. Iya. Kukuroyuk. Iya, Oh ya ayam ayam. berarti aman. Dimakan sama email ya. Tapi habis itu lihat berat badan nimbang lagi ya. Imbang lagi gitu ya. Bener. Oh gitu. Terus juga pernah hampir kayak kecolongan pas dimakan di Vietnam itu satu hotel itu kita kan semua atlet USU dari berbagai negara. Jadi itu untungnya ada tulisan di situ. Jadi kita ini aja barcode aja. Oh iya betul. Kan langsung udah kan nggak ngerti nih bahasa Vietnam, bahasa Cina, tulisan mereka gitu kan. Ya udah kita barcode doang. Baru dapat informasinya ya. Iya, dapat. Kalau enggak Bisa bingung dimakan. banyak berbagai macam makanan itu ada semua di situ enak banget. Cuman ya itu sayang lagi nurunin kan. Iya, Menahan saja. Aduh, nggak bisa makan enak Hari dong di terakhir sana. doang udah selesai final kan. Iya, baru bisa. Untung masih ada jatah sarapan di sana ya. Kalau nggak ada gimana tuh? Iya, langsung pulang karena kebetulan kalau pas di Vietnam itu lagi Covid, Kak. Oh. Jadi kan udah selesai tanding, malamnya seremonial, udah besoknya udah siang langsung pulang. Nggak Jadi jalan-jalan dulu? Nggak bisa. Walah. Karena Covid bergantian dengan cabang olahraga lain lagi yang bertanding untuk menggantikan di sana. Tapi waktu Covid kemarin untuk sistem pertandingannya berubah nggak?
Yang pasti colok ya. Dicolok juga pasti hampir ternangis ya si Mel ya. Udah nggak tahu, nggak jelas lagi nih, apalagi pas PON itu setiap hari sampai final berapa hari. Kan setiap hari nimbang, setiap hari colok. Colok. Oh, itu setiap hari Iya, dilakukan. sampai ke final. Oh, Misalnya 4 hari juga itu nimbang setiap paginya, tiap hari nyolok. di udah. Vietnam kemarin berapa hari Mel? Vietnam seminggu ya kayaknya. Wah, seminggu dicolok Mel ya. Lumayan ya. Lumayan, ya kata orang nangis kenapa nangis dicolok. Udah nggak jelas lagi nih. Tapi untungnya sekarang udah ini ya, sudah agak bebas kita ya dari Alhamdulillah, COVID-19 ya. jadi juga banyak aturan-aturan yang mungkin dulu diberlakukan itu tidak diberlakukan Iya, lagi di bener. pertandingan berikutnya ya. Bener. Mel, apa lawan kamu waktu kamu di Vietnam itu gimana Mel kalau menurut kamu Mel? Yang pasti semua punya persiapan. Yang pasti punya udah mateng dengan yang namanya pertandingan ya, dari negara masing-masing udah latihan masing-masing lah, pelatnasnya masing-masing gitu. Termasuklah kita gitu. Ya balik lagi rezeki kita kalau masih dikasih Tuhan rezeki, alhamdulillah gitu kan. Iya. Dan final itu terakhir sama tuan rumah. Ya kalau sama Dari tuan rumah. Vietnam. Jadi nah, satu gedung itu Pasti supporternya Vietnam supporternya semua. Vietnam semua, bayangin. Indonesia cuma set gitu kan dikit, Iya. karena kita udah dikit. Kalah suara ya. Kalah suara. Paling kontingen-kontingen yang sudah ada yang datang di situ ya. Ya dikit. Tapi itu mempengaruhi mental kamu nggak Mel? Itu gimana ya? Yang tadinya bukan mempengaruhi, pasti mempengaruhi, tapi balik lagi ke mindsetnya kita. Bagaimana caranya? Oh, mereka nih teriak Vietnam, anggap aja mereka teriakin Indonesia. Oh Gitu loh, iya. dalam hatiku ya. Gitu. Pikirin aja, fokus tetap ke lawanku gitu loh. Fokusnya ke situ gitu loh. Karena sudah berdiri di atas matras itu tempat pertandingan, berarti kan jangan pikirin dulu hal-hal yang lain. Fokus aja dulu apa yang di depan mata kita. Apalagi cicilan pinjaman online tidak usah Aduh. dipikirin dulu dah yo. Peleter ya. Hilangin dulu pikiran Nanti itu. dulu ya. Bener, Jadi biar benar-benar fokus ya untuk apa meraih juara ya. bener. Tapi gimana tuh ngelawan tuan rumah? Pasti deg-degannya kerasa banget nggak? Pasti. Dan dia juga bener emang pengalamannya lebih jauh ya dari saya. Karena saya pertama kali SEA Games, sementara dia udah juara dunia. Oh. Udah ya begitulah. Cuman kan balik lagi PR-nya pasti banyak gitu loh. Dari pengalaman pertama, alhamdulillah udah dikasih kesempatan untuk naik ke podium, bisa peluk bendera Indonesia itu Itu bangganya alhamdulillah banget. banget ya. Apalagi diumumkan sama wasit ya, juara 1, juara 2, Iya, juara 3-nya ya. Pasti pengalaman banget gitu loh. Bisa bawa nama bendera Indonesia itu kan bukan mudah gitu loh kan. Betul. Apalagi dari Jambi ya. Ya, Itu mengharumkan nama Jambi juga ya. pasti. Nah, kamu waktu penyisihan bisa ceritain juga nggak? Waktu penyisihan itu ngelawannya siapa aja? Terus masuk ke semifinal dulu ya, baru masuk ke final ya, baru melawan Vietnam ya. Dari penyisihan kamu ngelawan siapa? Laos. Laos. Iya, alhamdulillah waktu itu sih ada overscore. Hmm. Jadi kalau overscore tuh kalau poinku udah 12-0, udah aku langsung menang. Oh, jadi 12-0. Iya. Keren. Babak penyisihan aja udah keluar ya. Taring harimaunya udah keluar. Lawan Laos Masih ya. rezeki. Kita kan nggak tahu. Iya, betul. Masuk ke babak ini ya semifinal ya. Iya. Semifinal dulu ya. Semifinal, udah itu Semifinal. langsung ke semifinal. Ah, Ada ah. yang lawannya nggak ini apa? Jadi langsung nunggu langsung ke final ke Oh. Vietnam, Oh, langsung ke Vietnam. Oh. lawan Vietnam. Oh gitu. Wah keren banget ya. Tapi yang kamu dapatkan, yang kamu pelajari dari ilmu-ilmu ketika kamu tanding, dan ini kan menjadi ajang untuk sharing juga ya. Sharing Yap. mungkin kamu bisa mendapatkan ilmu baru dari negara-negara Bener. lain yang bisa kamu aplikasikan ataupun kamu terapkan di Indonesia. Nah, ilmu apa yang sudah kamu dapatkan? Yang pasti teknik-teknik ya, Ya. gitu loh. Mungkin bisa ngeliat-ngeliat dari video-video pertandingan, bukan cuman karena lawan kita aja, tapi dari negara-negara lain, kelas-kelas lain itu juga banyak banget sih pelajarannya. Kamu membaca situasinya gimana Mel? Membaca situasi kelemahan lawan itu seperti apa? Karena belum pernah ketemu ya kak, gitu. Belum pernah tahu dia mainnya gimana. Oh. Jadi ya kalau bisa pas tanding nih lawanmu siapa, ya
nggak usah dipikirin gitu. Karena kalau kita pikirin, oh dia lawannya ini, mainnya ini nih, ya cuman udah sekedar tahu. Kalau kita mikirin, pasti nanti malah jadi kacau Oh, pikiran malah kita. jadi nggak Iya, konsentrasi jadi ya. nggak konsen. Ya udah, hadapi aja gitu loh. Siapapun hadapin aja. Sama-sama makan nasi Sama, lah ya ibaratnya. tapi mereka beda Tapi loh. beda kayaknya ya. Roti nggak sih mereka Iya, makannya? sandwich gitu. Sandwich. Tapi nilai-nilainya itu gimana untuk skor, untuk mendapatkan skor itu di bagian mana saja yang bisa kita dapatin? Kalau Mel? di wusu itu dari paha ke atas. Paha ke atas. Kecuali ke belakang berarti kepala ya. berarti kaki nggak boleh. Kaki nggak boleh, paha. Oh. Dia paha boleh, kiri kanan, punggung, badan, muka, kepala. Cuman kepala belakang itu nggak boleh. Ini nggak boleh. Oh, berarti kaki nggak boleh nyentuh ke sini ya? Kepala sini samping boleh. Oh. Nah, cuman ke belakang gitu ya nggak boleh. Tapi nilai yang paling tinggi itu di mana? Ada nggak? Kepala 2. Oh, kepala 2. Tendangan atas ini pokoknya 2. Kalau pukulan cuma 1. Pantas kita ngelihat gitu ya. Kalau untuk atlet wushu ini kan mereka pakai apa? Edgar itu Iya, Edgar. Pelindung di kepala, terus badan, body, di badan, terus sama pakai glove. wah, tuh keren banget. Ada lagi warna yang merah biru itu apa? Ya itu sudut merah dan sudut biru. Ya gitu. Oke, keren ya berarti ya. Terus Mel, ini yang di PON Papua ya, PON Papua tahun 2021. Berarti ke SEA Games dulu ya? SEA Games dulu baru PON Papua. PON Papua dulu. Oh, PON Papua dulu. Sekalian ini ya, sekalian apa? Latihan ya di sana ya. Iya. Bisa training center juga ya Iya. pada saat PON Papua kemarin ya. Itu udah di Platnas juga. Jadi 2 kali lebaran nggak balik-balik ya. Serius? Iya. 2 kali lebaran? Di Jakarta, Platnas. Oh, tapi kalau 3 kali Bang Bang Toyib. Toyib. Oh, bahaya ya. Berarti kamu masih 2 kali. Belum lah ya. Belum masuk kategori Bang Toyib. Oke, janganlah. Pengalaman kamu di PON Papua kemarin gimana, Mel? Yang pasti bangga, terharu banget, nggak nyangka bisa di titik itu. Karena bener-bener proses yang waktu itu ngelewatinya kayak, capek banget latihannya. Parah banget ibaratnya gitu kan. Kayak udahlah gitu, nah kayak udah mau nyerah. Tapi balik lagi dari cemoohan orang, remehan orang, di situ kita buktiin gitu loh kalau kita tuh bisa bayar mulut mereka dengan prestasi. Ya biasa lah ya kalau misalnya Netizen ada lah. netizen julid ya, itu ditanggapi dengan sebelah mata aja ya Mel ya. Tutup mata aja. Emang banyak ya Mel ya yang ngomongin kamu Mel ya. Ngomongin kamu dalam hal apa nih Mel? Gitu. Nggak sih, mungkin kayak mereka dulu mungkin nggak, si mungkin belum Mel. yakin, Oh, gitu ya? belum yakin aku bisa juara atau gimana ya. Balik lagi dari omongan gitu kan ya kita buktiin gitu loh, buktinya dengan prestasi, dengan hal yang baik. Iya, betul. Biarin aja, mau mereka pasti ada di semua manusia itu pasti ada netizennya, pasti ada hal yang kecil pun pasti ada gitu. Yang suka dan tidak suka tuh pasti juga ada. Jangan dibalas dengan perbuatan ya Mel ya, Iya, tapi jangan. dibalas dengan Doa prestasi. aja, prestasi. Dan doain aja yang baik-baik Mel ya. Iya bener banget. Tapi kemarin di PON Papua ini kamu ngelawan siapa aja Mel, dari provinsi mana aja Mel? Jateng, Banten. Itu masih ada penyisihan Iya, semifinal final gitu ya? Banten, Jateng, Banten penyisihan, Jawa Tengah semifinal, finalnya ngelawan siapa? DKI. DKI Jakarta. Wah keren ya. Jadi kamu berhasil ya mendapatkan emas di PON Papua 2021 ya? Iya, terakhir itu langsung disaksikan pas banget sama Presiden kita, Bapak Jokowi, sama Menteri Perekonomian Pak Erlangga, Waktu finalnya? sama Menpora. Iya. Dan dapat jempol dari Pak Jokowi. Wah keren. Tapi jangan jempol aja Pak. Kerjaan perlu nih Pak. Kalau bisa yang lain juga ya Mel ya? Iya bener. Langsung nonton dia final pas saat itu. Tapi perhatian untuk atlet itu gimana sih Mel, kalau menurut kamu Mel? Dari segi apa dulu nih Kak? Dari berbagai segi sih, kan banyak hal yang ya. bisa dilakukan untuk memberikan perhatian ya Iya. kepada atlet yang memang sudah berjuang untuk Bener. dapat mengharumkan nama daerah dan juga nama negara. Ya, yang pasti kalau perhatian ya diperhatiin. Ayo Mel, semangat. Itu pastilah. Ini Oh, bla 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 bla. Pemberian itu, semangat itu pastilah ya, pasti. terutama Cuman di kan- lingkungan keluarga dan Ya. juga di lingkungan pelatihan ya. Cuma kan balik lagi kalau misalnya untuk perhatian ya, kalau yang paling penting itu masa depan sama untuk bulanan kita lah ya Pak gitu. Karena kita butuh suplemen-suplemen, vitamin itu yang benar-benar
yang sesuai lah untuk apa yang akan kita konsumsi, karena ini kan olahraganya keras ya gitu. Jadi benar-benar butuh yang bagus lah gitu kan. Kalau untuk masa depan ya sekarang ya mau gimana, kita hanya bisa menunggu gitu loh. Mungkin ya harapannya pasti ada lah, mungkin memperhatikan pekerjaan, karena kalau kita udah pensiun mau jadi apa. Tapi sudah pernah dijanjikan belum? Ya Atau Kak, di spill-spill sedikit kalau misalnya kamu menang, kamu bakal dapat ini gitu? kalau ya mungkin dari kabar-kabar burung lah ya gitu, untuk memastikan itu kita kadang tidak boleh memastikan juga. Kalau dia mungkin terucap dengan pemerintah, oh janji kamu bakal kalau udah menang ini dapat PNS segala macam gitu kan. Ya itu sampai sekarang sih belum ada gitu kan. Cuman ya alangkah baiknya gitu loh. Jadi banyak loh sebenarnya itu bibit-bibit prestasi anak Jambi itu banyak. Asal bener-bener tahu, bener-bener memperhatikan, jangan cuman asal gimana ya pas udah juara gitu. Pas udah juara ya tahu pemerintah, tapi tahu nggak prosesnya itu gimana. Gimana latihan? Datang dong ke tempat latihan kita biar tahu gitu loh. Datang dong lihat gimana kita latihannya gitu. Gimana prosesnya ya? Iya, paling itu aja sih. Karena masa depan itu penting gitu loh. Kan ada masa ininya, pensiunnya, usianya. Betul. Kalau kita sampai 35 tahun gitu loh. Kalau udah selesai mau jadi apa? Ya pasti pun paling penting itu pekerjaan sih. Untuk menunjang masa depan juga Iya, ya. bener. Tapi selama ini bentuk-bentuk yang sudah diberikan sebagai dukungan untuk atlet itu apa, Mel? Yang pasti kalau tergantung kejuaraannya Kak ya. Kayak PON kemarin yaitu bonus diberikan. Ya udah kalau bonus mah udah sekedar bonus udah hilang gitu loh. Walaupun itu emang sangat berharga, motivasi lah untuk mendapatkannya. Cuman kalau yang paling diinginkan kan pasti pekerjaan masa depan gitu loh. Kalau mungkin dari persiapan pertandingan sih yang paling penting gitu, apalagi kalau dulu itu ada misalnya namanya insentif ya atau uang pelada lah gitu, nah setiap bulan gitu loh. Jadi dari PON selesai nih lanjut lagi ke prapon kan itu masih dapat biasanya. Cuman kemarin terakhir hanya dapat sampai Desember kemarin. Sampai sekarang juga belum ada, cuman katanya ini nggak tahu ya benar atau enggak akan diadakan lagi ya, cuman nggak tahu bagaimana anggaran ya, tergantung pemerintah lah, karena itu salah satu faktor pendukung juga gitu, karena kita kan butuh bensin juga lah Kak. Iya. Kemana-mana butuh Nggak bensin ya. munafik lah ya. Semoga ya nanti kedepannya bisa lebih bener. diperhatikan untuk atlet-atlet Iya, Jambi. karena apalagi yang misalnya ada atlet yang cedera kayak benturan itu kan bela diri penting banget Kak. Untuk tim masasnya, untuk terapi itu sangat penting, itu sangat harus dipikirkan untuk penunjangnya. Itu semua butuh uang ya. Ya, Heeh. semua deh. Semua butuh uang ya, Mel ya. Tapi tetap semangat ya. Yang Tetap. penting memberikan yang terbaik dulu, Karena prioritasnya untuk Jambi ya, Mel. dengan apa adanya aja kita bisa juara, bagaimana dengan semangatnya lebih, supportnya lebih luar biasa lagi, pasti bakal lebih baik lagi Jambi. Itu aja sih. Tapi sepengetahuan kamu yang atlet-atlet terdahulu ada nggak? Ada, makanya tergantung mungkin ya pemerintahnya sih ya. Balik lagi ke pemerintahnya gimana, pemimpinannya gimana, kebijakannya, ketegasannya dia gimana. Berarti masih banyak ya atlet-atlet ataupun bibit-bibit atlet yang nantinya juga akan berprestasi ya. Pasti banyak dari hal-hal yang anak-anak kecil itu tuh udah banyak banget sebenarnya bakat-bakatnya. Cuman wadahnya, tempatnya, cuman kan takutnya gini, aku udah capek-capek latihan lihat seniorku aja nggak diperhatiin, males deh. Ya, jadi kan mereka pasti ada berpikir seperti itu gitu loh. Kecuali, enak ya seniorku dapat ini diperhatiin banget, kerja ada segala macam. Jadi mereka semangat pasti, motivasinya pasti nambah gitu kan, buat latihan kan. Iya, penyemangat ya. Bener. Mudah-mudahan ya nanti ya. Semoga nantinya Amin. untuk kesejahteraan dari para atlet, apalagi atlet ini juga ada masa pensiunnya. Bener. Jadi memang benar-benar harus lebih diperhatikan lagi Bener ya untuk banget. keberadaannya. Terutama ini harapan dari email dan juga teman-teman lainnya bahwa untuk menunjang kehidupan di masa yang akan datang melalui pekerjaan. Iya bener. Ya. Tapi kabarnya juga email ini sudah memberikan ilmunya ya, mengajarkan ilmunya itu kepada generasi-generasi penerus ya yang ada di Yap. Jambi ya, Mel. Yap. Itu di mana saja, Mel? Kamu memberikan pelatihannya, Mel? Kalau pelatihan itu yang pasti saya buka private juga, private olahraga nih, promo nih jadi. Private by Mel. Oke. Jadi private juga. Terus untuk latihan kalau di karate itu juga di Kota Baru tuh ada, di sekolah saya juga ada, di SMP Negeri 4. Ya sebenarnya di Mayang juga kita ada campnya. Jadi siapa saja yang mau
berlatih untuk di bela diri atau apapun itu. Agak ngeri ya kalau atlet ngomong senggol sedikit bunyi ya. Senggol sedikit bunyi. Agak ngeri. Aman ya? Tapi saya agak nyenggol gini tadi terentak sedikit sakit ya. Kalau dia enggak loh. Beda ya? Beda. Ya, biasa. Kekuatan atlet yang sering makan telur ayam kampung ya. Ya, bisa jadi ya, telur setengah matang ya, puding. Telur setengah matang atau puding itu ya. Yang makan telur yang matang di lontong. Beda itu. Beda. Lagi. Santan lagi ya, lemaknya tambah ya. Jadi gitu ya Mel ya, kamu memberikan pelatihan pengajaran juga ya kepada generasi penerus ya. Iya, Dengan pasti antusiasnya gimana Mel? Ya mereka semangat itu balik lagi kalau anak-anak itu sebenarnya semangat gitu loh. Cuma balik lagi kan mereka melihat seniornya gitu loh. Iya. Kalau pemerintah nggak memperhatikan ya kan kasihan. Cuma kalau sekarang pemerintah sudah memperhatikan, cuman alangkah lebih baiknya lagi memperhatikan karena balik lagi ke Pemprov masing-masing. Kayak kita nih Pemprov Wusu itu benar-benar luar biasa dari Pak Esen dan pengurus-pengurus lainnya itu benar-benar memperhatikan dari hal-hal yang lain itu benar-benar perhatikannya. Balik lagi mereka tidak bisa banyak bergerak kecuali juga dari pemerintah Provinsi Jambi. Kalau tempat latihan sarana prasarana gimana Mel? Sekarang kita masih bukan luntang-lantung ya, masih belum ada tempat latihan pastinya gitu loh. Ya pengennya pemerintah bukan memberikan ya, memfasilitasi lah paling tidak untuk tempat, karena kita latihan itu susah Kak, harus ada panggung kayak panggung matras gitu. Iya. Jadi harus emang tempatnya yang luas gitu loh. Tapi Masih mencari-cari. Selama ini di mana biasanya? Sebelumnya itu emang di Mayang. Nah, jadi kita ada untuk pelatih saya itu ada camp. Ya di situ ada lapangan terbuka, kita buka pasang matras. Kalau hujan nggak bisa latihan, ya gimana? Oh, berarti Mau itu apa adanya. outdoor Iya, ya? Terbuka. Oh, jadi agak susah latihan kayak Iya. hujan sekarang ini Pak, susah dong latihan Itu ya? hanya matras yang biasa. Sebenarnya kita memerlukan gedung yang tertutup karena biar tidak hujan. Karena dia itu kan ada besinya panggungnya, jadi itu susah banget untuk bongkar pasang. Jadi emang harus standby di situ sih. Jadi kalau misalnya ada kendala gitu emang benar-benar nggak latihan atau pindah tempat? Ya mungkin di dalam ya kita mengakalinya mungkin ada di lapangan futsalnya atau di camp ya gitu mengakali. Cuman kan nggak maksimal kalau nggak di matras. Karena kita kan ada latihan bantingan Iya. dan lain-lain. Jadi memang saat ini juga dibutuhkan ya untuk fasilitas sarana Banget prasarana lah. juga ya. Karena itu faktor pendukung loh. Kalau tempat latihan aja susah, maksudnya kita mau latihan di mana gitu loh. Karena latihan ini juga penting ya. Ya, yang pasti Pemprov Wusu Jambi sedang mengusahakan. Cuman kan dari balik lagi pemerintah juga harus gitu loh, gerak juga gitu loh. Seminggu tuh berapa kali latihan? Kita setiap idealnya? hari. Setiap hari, Senin sampai Minggu. Senin sampai Sabtu. Oh, Minggu kan kondangan. Iya. MC ya. Ngemsio. Job Iya. tetep lah. Iya, tapi Minggu biasanya privat ya Mel ya. Iya. Ya seling-seling lah, tetap kan nggak dapat bulanan. Jadi kita tetap harus carilah sampingan-sampingan. Harus produktif ya. Iya benar. Apalagi ini juga bisa prestasi-prestasi yang sudah didapatkan email ini juga bisa masuk ke ini ya, biografi ya. Iya benar. Bisa masuk ke CV email Boleh. untuk memberikan penawaran pelatihan Boleh. kepada anak-anak bisa Jambi ya. diatur. Bisa diatur. Nanti langsung aja ya. Tadi kamu sempat menyampaikan juga bahwa kamu mengajar di salah satu SMP. Berarti kamu guru ya, Iya, guru olahraga. Masih guru honor PJOK, olahraga di SMP Negeri 4 Kota Jambi. Oh, sejak kapan Mel jadi guru honor? Guru honor ya. Penekanan banget kayak guru honor gitu. Ya. Tapi kan nggak apa-apa, guru adalah profesi yang mulia ya. Bener. Baik apa itu PNS ataupun honor, yang Iya, penting sama saja. ilmunya dapat tersampaikan dengan Bener. baik kepada anak didiknya Iya, Mel ya. cuman kan agak lebih terjamin gitu kalau PNS ya. Iya. Jujur banget sih Mel. Oh begitu ya. Dari yang jelas dari 2017 itu saya tamat kuliah, udah langsung 2018 udah masuk jadi guru. Cuman di SD dulu, lanjut 2019 baru di SMP 4. Nah itu mau gimana pun terima kasih untuk pemerintah yang sudah mungkin memberikan izin selama mungkin saya jarang masuk kayaknya ya. Ada yang gantiin terus gitu kan selama saya latihan. Mungkin kepada Pak Budi, guru kepala sekolah SMP 4 juga terima kasih sudah berikan izin ini kemana ibu ini ya. Anak-anaknya ibunya nggak ada gitu. Tapi kan kan udah ada yang ganti. Tapi kan cuman 1 minggu ya biasa paling lama ya, 2 minggu lah paling lama ya. Apanya Kalau nih? tanding ya.
Iya, tapi kan persiapannya berbulan-bulan, Kak. Oh iya, persiapan sebelumnya juga ya. Berarti itu juga menghambat untuk kamu memberikan pengajaran ya Iya, yang kepada pasti peserta didik ya. enggak, kalau itu kan ada yang gantikan. Heeh, Misalnya syukurnya ada yang junior gantiin. saya, jadi saya tetap membayar dia ya untuk menggantikan lah. Yang penting jangan kosong kelasnya. Karena pendidikan memang harus terus jalan Penting, ya. iya, tetap Dan bertanggung jawab karena kan tetap saya mengontrol dari handphone. video call ya. Dari Vietnam ke Indonesia tuh video call bayarnya berapa ya? Mahal. Aduh Mau mahal miss katanya. call aja susah. Aduh, jadi gitu ya strateginya ya. Berarti kamu tetap memberikan pengajaran, Iya, pelatihan, benar. sehingga ilmu-ilmu yang kamu punya ini nantinya Iya, juga bisa bermanfaat lah. disalurkan kepada Iya, generasi penerus harus. bangsa ya. Karena penting ya Mel ya. Penting. Kita bangga juga kalau misalnya di lain kesempatan ada lagi nih atlet-atlet Jambi yang nanti mungkin tidak hanya di Vietnam, tapi juga di Banyak. negara-negara lain ya. Banyak yang misalnya kayak yang di atas saya pun yang kayak Asian Games itu juga yang baru-baru ini juga itu banyak yang berprestasi. Cuman ya balik lagi ya pemerintah lah Iya. gimana Bagaimana bentuk supportnya ya. mengapresiasinya, supportnya gimana. Nah, teman-teman kamu lain yang wushu, Mel, yang dapat apa juga prestasi juga di internasional, siapa saja, Mel? Mungkin senior ya, senior Senior saya ya? yang udah nggak main lagi sih, rata-rata udah nggak main lagi. Hmm. Termasuklah pelatih yang sekarang menjadi pelatih. Kayaknya saya sih yang paling tua ya. Tapi kamu sekarang sudah masuk ke pelatih ya? Masih atlet. Masih atlet? Tapi cuman bantu-bantu juga masih bisa. Oh, oke. Dan alhamdulillah, Porwil kemarin kita juara umum loh. Juara umum Jambi. Wusu. Oh, wushu ya? Iya, Oh, kita keren. juara umum. Dan Wusu untuk saat ini sepertinya medali paling banyak yang lolos PON. Lebih dari 10. Wah, keren. Jadi kita menurunkan kemarin pos Porwil itu 10 atlet. Satu atlet itu sebenarnya ikut, sayang banget dia udah ikut persiapan, cuman tidak dapat izin dari kantornya. Aduh, sayang banget ya. Sayang banget sih. Kalau Cuman ikut tuh nambah lagi nambah tuh lagi. medalinya ya. Jadi cuman 10, hanya satu yang tidak dapat karena ada cedera waktu itu pas jatuh. Jadi hanya dapat 8 medali. Cuman yang lolos itu kita dapat 6 emas, 6 emas, 1 perak, 1 perunggu. Jadi 7 orang yang lolos, yang tarung, yang di seninya beda lagi. Ini beda. Jadi alhamdulillah USU Jambi itu kemarin di Porwil itu juara umum. Juara umum ya di Portwil. Juara umum di cabur USU dan untuk yang di Jambi cabur USU juga yang paling banyak sepertinya yang lolos PON. Semoga juga nanti PON selanjutnya bisa mempertahankan emas-emasnya. Amin ya, terutama juga untuk email ya. Amin. Semoga bisa terus mempertahankan prestasinya supaya dapat emas lagi kita bangga Mel. Ya. Amin. Ini kita ngundang email nih pasti ya. Abis dari tanding dapat emas, Ya, abis amin. tanding dapat Besok prestasi, dapat dapat lagi. medali. Mudah-mudahan dapat terus ya Mel ya. Amin. Ya, bosan Sampai ya, batas waktu maksimal ya. Kan ada batas waktu maksimalnya. waktunya, usianya. Sampai batas waktu maksimal usianya Bener. nanti masih banyak dong kesempatan untuk mendapatkan emas lagi di lain waktu ya Mel. Benar. Ini kedepannya Mel, persiapan apa lagi Mel yang mau diikutin selain PON tadi ya? Yang pasti Pon- PON dulu. PON dulu ya? PON dulu. Karena kan untuk kedepannya itu benar-benar ajang yang bergengsi ya, kalau di nasional itu ajang-ajang Betul. bergengsi banget. Penentuan sih. Persiapannya udah gimana nih Mel? Progres kamu, kepercayaan diri kamu, dan juga keoptimisan dari para pelatih gimana Mel? Yang pasti harus lebih memperbaiki banyak PR dari yang tanding kemarin. Heeh. Dari semua itu banyak banget PR. Karena kan kemarin emang persiapannya tidak terlalu matang dan ini harus lebih Bener-bener matang lagi. Lebih matang. Berapa bulan lagi nih kira-kira Mel persiapan kamu Mel? Tahun depan mungkin antara September atau Oktober itu pertandingannya. Kurang lebih masih ada 11 bulan ya. Ya, cuman itu 10 ding. ya 10 bulan lah 10 kurang bulan lebih. lagi. Cuman itu ya nggak kerasa Kak. Iya nggak kerasa emang. Tiba-tiba udah tahun 2024 nih. Bernapas dikit sudah 2024. Ngelangkah New Year. dikit udah 2024. Nggak kerasa. Bener, nggak Berarti kerasa. persiapannya memang benar-benar harus dimatangkan Iya, dari semua. sekarang. Nanti persiapannya tuh gimana Mel? Ada TC juga lagi kah ke TC pasti. luar daerah? Nah, kita belum tahu. Kalau kemarin kan kita TC ke Medan 1 bulan Heeh. sebelum tanding Porwil ini. Mm-mm. Nah, karena Medan kan tuan rumah, nggak mungkin lagi kita TC di sana kan. Mm-mm. Karena kan kita mencari lawan sparring. Lawan sparring kan di sana banyak. Iya. Jadi mungkin
Belum tahu, tergantung dari pengurusnya. Kalau sebelumnya kan ada yang TC di Cina dan lain-lain. Sampai ke tergantung. Cina ya, Ya, TC-nya ya. TC-nya di sana. Karena kan di sana lawan sparringnya banyak. Tinggal pilih aja sih kalau di sana. Kalau di Medan aja kemarin 1 bulan ya. Kalau di Iya. Cina berapa bulan tuh? Nah, ya balik-balik tergantung pengurus sih. Iya, nanti pakai bahasa isyarat lagi ya. Bisa. Bisa. Terus Mel, kalau sekarang gimana kamu melihat ya, melihat kekuatan tim Jambi nanti supaya nanti bisa bersinar lagi di PON 2024 ya? Tim Jambi seluruh atau Wusu aja nih? Wushu aja. Wusu aja. Mm. Dari yang kemarin ikut Porwil ini aja, ini alhamdulillah ini junior semua ya, baru semua. Baru perdana mereka semua Oh, mengikuti. baru perdana. Alhamdulillah bisa juara umum. Kamu pasti ngasih support dan juga semangat Pasti, dong ke mereka. Pasti. Mm-mm. Jadi mungkin balik lagi untuk selanjutnya lebih matang lagi karena lawannya pasti lebih berat lagi. Jadi jangan lengah ya. Iya bener, jangan cepat puas dengan hasil yang sekarang. Betul. Karena yang kedepannya itulah hasil sebenarnya. Jadi prinsip kamu ketika kamu dapat emas itu apa? Harus mempertahankan ya. Harus mempertahankan ya. Karena mempertahankan susah daripada berebut. Iya. Curhat nih. Betul, karena mempertahankan itu agak sedikit susah ya. Iya. Dan Daripada merebut. daripada merebut. Kalau merebut bahaya. gampang ya Mel. Suka ngerebut nih Mel nih. Waduh, bahaya nih. Bahaya Curhatan, nih. Colongan nih. Iya, curcol nih kayaknya si Mel. Mel, kamu kasih semangat dulu dong Mel sama teman-teman Wushu Jambi supaya nanti mereka latihannya semangat. Generasi-generasi Wushu juga semangat melihat keberadaan kamu di sini dengan sejumlah prestasi supaya mereka juga bisa menyusul ya Amin. di ajang-ajang berikutnya Mel. Kasih semangat dulu. Mungkin kamu mau sapa-sapa siapa pelatih-pelatih kamu, teman-teman kamu Iya, yang bener. mendukung kamu yang sampai ke Vietnam kemarin, silahkan Mel. Kita kasih kesempatan Mel. Siap, yang pasti buat generasi-generasi zaman sekarang apa ya, Gen Z, Iya, Z ya, Gen Z ya. Gen Z ya. Ya, Generasi zaman now. Zaman now gitu. Yang pasti untuk anak-anak zaman sekarang lakukanlah kegiatan hal yang positif gitu loh. Berikan apa kegiatan kalian itu yang baik gitu loh. Banggakan diri kalian, banggakan orang tua kalian, Provinsi Jambi bahkan Indonesia gitu. Ya ibaratnya membanggakannya itu dengan cara hal positif. Jangan ya boleh main handphone, zaman sekarang kan gadget aja Iya. gitu, TikTok segala macam bla 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 bla, media sosial boleh, tapi hal-hal yang positif juga harus lebih ditonjolkan kembali gitu loh. Jangan pernah menyerah apapun keadaan kita, walaupun dengan keterbatasan kita, kekurangan kita untuk meraih prestasi dengan juara yang lebih tinggi itu, apapun hasilnya tetap semangat, yang pasti tetap berjuang gitu loh. Yang pasti terima kasih untuk semua para pelatih saya, yang pasti dari karate, dari Wushu dan semua, dan Pengprov Wushu Jambi yang pastinya Pak Esen dan lain-lain. Terima kasih udah mensupport terus nih, dan terima kasih juga buat TVRI Jambi nih yang pasti selalu langganan ngundang ini kayaknya nih ya. Pasti nih, jadi selalu langganan nih mengundang, memberikan agar apa ya, biar atlet-atlet Jambi, anak-anak muda Jambi itu bisa berbicara gitu loh, berbicara dan didengar oleh masyarakat Jambi pastinya. Dan yang pasti untuk medali-medali ini, apalagi yang terakhir saya itu medali emas, itu untuk almarhum apa saya yang pasti, almarhum bapak saya. Karena kebetulan kemarin itu kan baru wafat beberapa bulan yang lalu. Baru saja saya membahagiakan beliau umroh, tidak lama pulang dari umroh. Mungkin sudah langsung dia di surga lah gitu Iya. kan. Ya mungkin semoga dari sana dia tetap bisa mendoakan anaknya, saya bisa membanggakan beliau, dan untuk PON selanjutnya juga saya tetap harus bisa memberikan dia medali emas kembali. Iya, ini demi apa juga ya. Ya siap. Walaupun apa sudah beda alam, dan semoga apa selalu mendoakan Amin pasti. untuk karir dari Bener. email, dan semoga nanti atlet-atlet Jambi terutama email juga Iya. ini dapat mendapatkan perhatian yang lebih, Pasti, dan iya. juga kesejahteraan kehidupan di masa yang akan datang. Bener bang. Ya Mel ya, karena memang itu adalah hal yang penting ya Ya untuk diperhatikan ya. pasti. Dan semoga sejumlah pihak juga dapat bersinergi mulai dari pemerintah dan Iya, juga pihak semua. swasta ya. Untuk dapat memberikan perhatian yang lebih kepada atlet Jambi supaya semangatnya itu yang awalnya full itu makin
full full lagi, ya. tinggi lagi ya. Makin semangat terus ya. Bener, harus. Mau gimana pun keadaan harus tetap semangat. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Email atas kehadirannya hari ini. Siap. Semoga kehadiran Email ini juga dapat menjadi motivasi nih kepada atlet-atlet yang mungkin baru saja bergabung di dunia olahraga. Bener. Supaya mereka juga tetap semangat Ya, meskipun jangan kapok ya, jangan capek ya, karena memang semua itu butuh Proses dong. Ya, Mel, ya. Gak ada yang instan. Meskipun memiliki keterbatasan tapi tetap percaya, optimis yang Iya. dibuktikan dengan usahanya. Ya, pasti doa orang tua juga. Doa orang tua juga jangan lupa, kalau setiap tanding jangan lupa izin ya, Mel. Izin. Kalau Email kan awal-awalnya nggak izin, lama-lama izin juga ya, Iya, Mel. akhirnya karena tahu kan. Iya, dan semoga dengan keterbatasan tadi kita harapkan sekali lagi semoga semakin jaya ya. Amin. Semua usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh seluruh atlet, tidak hanya wushu ya, Bener, tetapi juga atlet-atlet semua olahraga cabang lainnya. olahraga lain. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak Email atas kehadirannya. Siap. Ucapin terima kasih dong sama sobat podcast punya kita, tapi pakai gaya Mel. Gimana nih? Gayanya bebas versi Email. Kalau saya kan gayanya gini nih. Ya, kalau Email gimana tuh? Bebas. Oh, boleh. Yuk, Boleh. silakan. Terima kasih sudah menyaksikan podcast punya kita. Kameranya yang ini, Mel. Oke, siap. Terima kasih buat sobat yang sudah menyaksikan podcast kita. Huha, luar biasa. Terima kasih Mel. Terima kasih sobat sudah menyaksikan podcast punya kita. Huha. Huha. Sampai jumpa.